klub papan tengah Premier League Inggris Crystal Palace resmi mengakhiri puasa gelar ratusan tahun setelah berhasil mengalahkan Manchester City di final Piala FA dan menjadi juara di musim 2024-2025. Final Piala FA edisi ke-114 menyuguhkan duel antara Crystal Palace dan Manchester City di Stadion Wembley Sabtu 17 Mei 2025 malam waktu Indonesia Barat. Bagi Crystal Palace, ini menjadi momentum mereka untuk merengkuh trofi perdana setelah 119 tahun tanpa gelar sejak mereka didirikan. Sementara untuk Manchester City, ini merupakan kesempatan besar bagi mereka untuk mengangkat trofi ke-8 dalam sejarah mereka di Piala FA, sekaligus penyelamat musim mereka yang buruk. Selayaknya pertandingan final pada umumnya, baik Palace dan Manchester City sama-sama menurunkan skuad terbaiknya di final Piala FA. Manchester City bersama dengan pelatih Pep Guardiola menurunkan formasi 4-2-3-1 dengan Kevin De Bruyne, Omar Marmoush dan Erling Haaland tampil sebagai starter. Di sisi lain, Oliver Glasner menurunkan formasi 3-4-2-1 dengan Dan Henderson, Jan Mateta dan Eberechi Eze sebagai andalan. Hasilnya, pertandingan berjalan dengan tempo cepat bagi kedua tim selepas peluit kick-off dibunyikan. Penguasaan bola segera dipegang penuh oleh pasukan Pep Guardiola. Manchester City mendapatkan peluang pertama untuk membuka angka pada menit ke-6 melalui sepakan first time Erling Haaland. Menyambut umpan silang Kevin De Bruyne, Haaland terbang menyambut bola dengan kaki kirinya yang setengah volley. Sepakannya masih bisa ditangkis apik oleh kiper Crystal Palace Dan Henderson dan hanya menghasilkan sepak pojok. Kembali, gawang Crystal Palace mendapatkan ancaman pada menit ke-12. Kali ini, gantian Josko Vardiol yang nyaris menjebol gawang Henderson lewat skema sepak pojok. Dalam 15 menit pertama, Manchester City sama sekali tidak memberikan nafas untuk Crystal Palace lantaran lawan mereka terus dipressing. Keasikan menyerang justru gawang Manchester City yang jebol lebih dulu pada menit ke-16 melalui skema serangan balik yang berbuah gol dari Eberechi Eze. Umpan silang dari Daniel Munoz di sisi kiri pertahanan City mampu dikejar oleh Eberechi Eze yang dipepet oleh Manuel Akanji. Ex Akademi Arsenal itu menyambar umpan Munoz dengan sepakan voli kaki kanan yang memantul tanah di depan kotak penalti tanpa bisa dijangkau oleh Stefan Ortega. Crystal Palace unggul 1-0. Crystal Palace nyaris saja memperbesar keunggulan 4 menit kemudian jika sepakan Ismail Assar tidak ditangkap oleh Ortega usai menyambut crossing mendatar Munoz. Petaka bagi Palace hadir pada menit ke-33 ketika Tyreek Mitchell melakukan tackle terhadap Bernardo Silva untuk menyapu bola di kotak penalti. Wasit seketika menunjuk titik putih tanda hadiah penalti diberikan untuk Manchester City. Namun, The Citizens gagal memanfaatkan peluang dari situasi tersebut karena sepakan Omar Marmoush mampu ditepis oleh Henderson. Ex-kiper Manchester United itu mampu membaca arah bola yang ditembak oleh Marmoush di sisi kanan gawangnya sehingga sepakan lawan berhasil diblok. Henderson benar-benar menjadi tembok penghalang bagi Manchester City untuk mencetak gol karena ia sekali lagi mampu melakukan penyelamatan brilian guna mematahkan peluang emas yang hadir dari tembakan Jeremy Doku. Babak pertama pun berakhir dengan keunggulan 1-0 Crystal Palace atas Manchester City. Di babak kedua, dominasi Manchester City atas Crystal Palace terus terjaga. Sejatinya, The Eagles bisa menambah keunggulan menjadi 2-0 jika sepakan Munoz pada menit ke-58 tidak dianulir oleh VAR akibat offside. Memasuki 1 jam permainan, gantian Crystal Palace yang menekan Manchester City. Pressing dari anak asuh Oliver Glasner kerap membuat City kedodoran karena serangan balik mereka yang berpusat di sisi sayap. Sementara itu, Manchester City yang berjuang untuk mencari gol penyeimbang baru mendapatkan peluang lagi di menit ke-82 melalui pemain pengganti Claudio Echeverri. Memanfaatkan operan De Bruyne, Echeverri menembak bola tepat ke arah gawang. Tetapi, usahanya masih terlalu mudah diamankan oleh Henderson. Kembali, Echeverri mendapatkan kesempatan menyamakan skor di masa injury time pada menit ke-90+6 melalui tembakannya. Tapi lagi-lagi, Henderson mampu mematahkannya. Tidak ada gol tambahan yang tercipta dari kedua kesebelasan. Manchester City harus mengakui keunggulan 1-0 dari Crystal Palace. The Eagles pun akhirnya menjadi juara Piala FA musim ini dan menyudahi puasa gelar mereka selama 119 tahun. Crystal Palace patut berterima kasih pada dua sosok kunci yang menjadi bintang di final Piala FA, yaitu Eberechi Eze dan Dan Henderson. Eze yang dulunya ex Akademi Arsenal menjadi satu-satunya pencetak gol dalam laga final Piala FA di Stadion Wembley dengan golnya di menit ke-16.
Sementara itu, Henderson yang merupakan kiper buangan Manchester United tampil heroik dan bak tembok kokoh karena mampu melakukan 6 penyelamatan termasuk menepis 1 penalti dari tendangan Omar Marmush. Kemenangan atas The Citizens membuat Crystal Palace akhirnya mengangkat trofi perdana mereka sepanjang sejarah klub. Sementara itu bagi Manchester City, ini menjadi kado yang pahit mengingat mereka dipastikan nirgelar usai gagal pula dalam menjuarai Piala Liga Inggris, Liga Champions dan Liga Inggris musim ini. Selain itu, kekalahan di final juga menjadi perpisahan yang menyedihkan bagi Kevin De Bruyne yang akan meninggalkan Etihad di akhir musim. Setelah pertandingan, sebuah insiden kecil terjadi melibatkan Dan Henderson terlibat cekcok dengan Pep Guardiola. Guardiola tampak kecewa pada Henderson dan menggoyangkan jarinya sembari melontarkan kata-kata yang diduga menyerang Henderson. "Saya hanya ingin menjabat tangan Pep Guardiola dan saya pikir dia kecewa dengan waktu yang saya buang-buang. Saya katakan kepadanya bahwa saya mendapatkan 10 menit waktu tambahan, jadi tidak ada kesal." Kisah Crystal Palace meraih gelar pertama sepanjang sejarah akan menjadi inspirasi sejati bagi setiap tim underdog di dunia olahraga. Ini membuktikan bahwa dengan kerja keras, strategi yang tepat, dan keyakinan yang tak tergoyahkan, mimpi terbesar sekalipun bisa diwujudkan. Crystal Palace menghadapi tim-tim raksasa dengan anggaran dan skuad yang jauh lebih mewah. Namun Palace menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang uang, melainkan tentang semangat, determinasi, dan kebersamaan. Musim 2024-2025 akan dikenang sebagai musim di mana Crystal Palace menulis ulang sejarah mereka sendiri. Mereka tidak hanya memenangkan piala, mereka memenangkan hati dan menginspirasi banyak pihak untuk berjuang.